Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali dengan saya, Ali Akbar Nafis, pengasuh dari Majelis channel YouTube Taman Surga. Pertama-tama, mari kita syukuri semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekeluarga, dengan cara mengucapkan syukur bilisan, mengucapkan kalimatut tahmid bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selanjutnya, mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang memiliki syafaatul uzmah atau syafaat yang paling besar di antara Nabi dan Rasul sebelumnya. Dan mudah-mudahan dengan kita mencintai baginda Rasulullah, dengan kita senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mudah-mudahan kita besok pada hari kiamat mendapatkan syafaat beliau dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Semoga sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lupa bahwa pada pagi hari ini adalah pagi hari puasa ke-28 bulan Ramadan. Oleh karena itu, jangan lupa untuk baca satu kali pagi hari ini. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Azza wa Jalla, Allah yang maha kaya, Allah yang maha segala-galanya akan membuat rezeki yang buntu menjadi lancar, hidup menjadi penuh berkah, dan nasib menjadi mujur. Amin Allahumma amin. Namun sebelum kita membahas pembahasan yang sangat menarik pada pagi hari ini, silahkan kepada sahabat channel YouTube Taman Surga yang baru saja bertemu dengan channel ini dan ingin menyambung silaturahmi dengan kami, serta mengikuti video-video motivasi Islami terbaru dari kami, silahkan tekan tombol subscribe channel YouTube Taman Surga. Jadi di bawah video ini ada tulisan subscribe yang berwarna merah. Silahkan ditekan sekarang. Kemudian di sebelah kanannya ada gambar lonceng, tekan juga loncengnya. Kemudian tekan atau pilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering. Dengan demikian, maka Anda telah mengaktifkan notifikasi untuk bisa mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru yang kami update. Semoga bisa menjadi ladang pahala dan jariah bagi Anda. Dan kabar baiknya, subscribe ini gratis. 100% tidak ada kerugian bagi Anda. Namun sebaliknya, dengan hanya memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng, mencet tombol lonceng yang berdering tadi, insya Allah bisa menjadi amal soleh, bisa menjadi amal jariah bagi Anda, karena telah membantu, mensupport, dan juga memotivasi channel YouTube Taman Surga untuk berdakwah. Kepada sahabat yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan Anda. Dan kepada semua sahabat, baik yang sudah subscribe maupun yang baru akan mau subscribe, semoga kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan semua hajat kita, melunasi hutang kita, melancarkan rezeki kita, meringankan kita untuk beribadah di dunia ini dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Dan semoga puasa kita di bulan Ramadan ini diterima dan kita bisa mendapatkan keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini sudah masuk kepada pagi yang ke-28 di bulan Ramadan. Artinya sebentar lagi bulan yang sangat mulia ini akan meninggalkan kita. Semoga kita diberikan umur panjang untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan sampai akhir. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hadisnya Imam Bukhari disebutkan bahwa tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Hambaku tidak henti-hentinya mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah, sehingga aku mencintainya. Jika aku mencintainya, maka aku akan menjadi pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatan yang ia gunakan untuk melihat, menjadi tangan yang ia gunakan untuk memukul, menjadi kaki yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia minta, maka aku akan memberinya. Jika memohon perlindungan, maka sungguh aku akan melindunginya. Nah, sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa hambanya Allah yang mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Berarti selain melaksanakan semua ibadah wajib yang diperintahkan Allah, kalau ada orang yang menambah dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah dengan tujuan untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi ibadah-ibadah sunnah ini kalau dilakukan bisa menjadikan diri seseorang hamba itu menjadi dekat dengan Allah. Kalau dia sudah dekat dengan Allah, maka Allah akan mencintainya. Nah, di sini rahasianya. Kalau seseorang yang sudah dicintai Allah, maka dia akan menjadi orang yang akan selalu dijaga oleh Allah. Akan selalu dibela oleh Allah. Nah, di sini disampaikan bahwa Allah akan menjadi penglihatan baginya, Allah akan menjadi pendengaran baginya. Jadi, kalau kita yang tadinya tidak mendengarkan sesuatu yang tidak baik untuknya, maka Allah akan memberitahu. Jika misalnya ada orang yang menipu kita, kemudian kita tidak pernah tahu, maka Allah akan memberikan penglihatan kepada kita sehingga kita mengetahui. Dan di sini yang sangat luar biasa ini, tolong dipahami. Menjadi tangan yang ia gunakan untuk memukul. Ini luar biasa. Jadi kalau ada orang yang zalim kepadanya, maka Allah akan menjadi tangan yang ia gunakan untuk memukul. Sehingga tanpa memukul saja orang yang mendolimi ini bisa terkena azabnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dalam kisah-kisah itu ada orang yang ibaratnya orang mengatakan kualat. Jadi ada seorang alim, ada seorang ulama, begitu ya. Dia mendirikan pesantren di suatu daerah, kemudian warga di sekitar situ ada yang tidak setuju, kemudian mau memperkusi. Memperkusi itu ya gimana ya? Ya intinya pokoknya mau mendolimi, mau membubarkan pesantrennya, santrinya dianiaya, diancam pakai senjata tajam dan sebagainya. Kiainya itu orang yang alim, orang yang soleh, dia tidak membalas apa-apa, tidak sama sekali memukul juga tidak, apalagi
membalas menggunakan senjata tajam juga tidak. Tetapi wallahu alam bisawab, dengan izin Allah, dengan kerahasiaannya Allah, orang-orang yang tadinya mau merobohkan pesantren tersebut, yang mau merusak pesantren, yang mau mendolimi santri, yang mau mendolimi kiai tadi, ada yang akhirnya di akhir cerita hidupnya, ada yang kemudian menjadi jatuh sakit, ada yang kemudian rumahnya kebakaran, dan sebagainya. Intinya adalah apa? Orang yang didolimi oleh Allah, kalau dia adalah kekasihnya Allah, maka meskipun orang tersebut tidak membalas, tetapi Allah sendiri yang akan membalasnya. Luar biasa sekali. Nah, menjadi kaki yang ia gunakan untuk berjalan, dan Allah pun akan bisa menjadikan kaki yang ia gunakan untuk berjalan, sehingga kemanapun tujuan hidupnya pasti sampai. Pengen haji, nggak punya duit, bisa haji. Pengen umroh, nggak punya duit, bisa umroh. Maksudnya begini ya, kan banyak kisah. Ada orang alim, ada orang ulama, nggak punya duit tetapi bisa umroh berkali-kali, bisa haji berkali-kali, kan banyak cerita seperti itu. Jika ia meminta, maka aku akan memberi. Jadi setiap kali ada orang yang meminta, maka dia akan diberi. Jika ia mohon perlindungan, maka dia akan dilindungi. Termasuk ada orang yang meminta rezeki, pasti akan diberi. Oleh karena itu judul video ini jangan lupa baca 1 kali pagi hari ini, rezeki buntu jadi lancar, hidup berkah, nasib mujur. Ini hadisnya dari hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, lalu ada banyak ibadah wajib, ada banyak ibadah sunnah yang bisa kita lakukan. Salah satu yang bisa kita lakukan 1 kali di pagi hari ini adalah apa? Apa kira-kira? Nah, di sini disampaikan bahwa diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang di dalam dadanya tidak ada hafalan Al-Quran sedikit pun, laksana sebuah rumah yang roboh. Diriwayatkan di dalam hadis Imam Tirmidzi. Kemudian di dalam riwayat yang lain dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia menuturkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca 1 huruf dari kitab Allah, maksudnya adalah Al-Quran ya, ia memperoleh 1 kebaikan. Setiap kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis riwayat Imam Tirmidzi atau Imam Turmudi. Nah, jadi salah satu amalan yang bisa kita lakukan di pagi hari ini, minimal mari kita baca 1 lembar saja. Kalau nggak mampu 1 lembar, ya 1 surat saja Anda pilih dalam Al-Quran. Apa? Kalau tidak mampu, ya minimal Anda baca 1 ayat saja, tapi ulangilah 10 kali. Karena sesungguhnya setiap kita membaca 1 huruf ya, seperti alif, lam, mim. Di sini tidak disebutkan 1, tetapi alifnya dihitung sendiri, kemudian lamnya dihitung sendiri, mimnya dihitung sendiri. Jadi setiap 1 huruf itu akan dibalas sama Allah dengan 10 kali lipat kebaikan. Jadi kalau tadi membaca tadi alif sendiri, lamnya sendiri, memnya sendiri, maka hanya membaca ketiganya ini kita mendapatkan pahala kebaikan jumlahnya berapa? 30 kali kebaikan. Jadi ini setara dengan misalnya ada orang jatuh dari sepeda motor, kita tolong. Itu baru 1 kebaikan. Jadi ada orang 30 orang jatuh dari sepeda motor jatuh, kemudian kita tolong 30 kali, itu sama dengan kita membaca 3 huruf ini. Nah, sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih lagi di bulan Ramadan, kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi mulai pagi ini mari kita baca minimal 1 lembar. Syukur Anda bisa lebih, misalnya 1 juz pagi hari ini ya. 1 kali itu maksudnya silahkan Anda bisa tentukan sendiri. Mau 1 ayat, 1 lembar, 1 juz, boleh silahkan. Atau 1 surat juga boleh. Yang penting
mari istiqomah. Anda membaca satu lembar satu hari setiap pagi itu lebih baik daripada Anda hari ini membaca 5 lembar tapi seminggu kemudian nggak baca. Jadi ada pahala yang namanya istiqomah. Nah, rutinkan membaca Al-Quran di pagi hari ini meskipun 1 surat, meskipun 1 ayat, meskipun 2 ayat, rutinkan. Kemudian berselang dengan bertambah waktu kita, mari kita coba tingkatkan. Yang tadinya rutinkan membaca 1 ayat, dinaikkan menjadi 1 surat. Yang sudah 1 surat kemudian naikkan lagi misalnya membaca 1 lembar. Kemudian naikkan lagi 2 lembar seterusnya sampai semampu kita. Sebanyak-banyaknya kalau perlu. Kenapa kok perlu membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya? Disampaikan dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu. Dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kelak akan diperintahkan kepada ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran itu berarti yang suka membaca Al-Quran, yang menghafalkan Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran, yang sering mengkaji kandungan Al-Quran, itu ya. Bacalah dan teruslah naik, tartilkanlah sebagaimana kamu membacanya dengan tartil sewaktu di dunia. Jadi besok itu orang-orang yang ahli Al-Quran itu diseru. Suruh apa? Suruh membaca Al-Qurannya dan terus naik. Membacanya disuruh tartil seperti ketika membaca di waktu di dunia. Karena tempatmu di surga ialah pada ayat terakhir yang kamu baca. Jadi semakin banyak ayat yang kita baca, maka insya Allah maksud dari hadis ini adalah tempat kita akan surganya tingkatannya paling tinggi. Semakin banyak membaca Al-Qur'annya, maka derajatnya ataupun tingkatan surganya yang lebih tinggi. Insya Allah, karena saya adalah orang yang dhaif, semoga Allah mengampuni jika ada salah saya dalam menafsirkan hadis ini. Jadi, mari kita perbanyak, intinya adalah perbanyak membaca Al-Quran, karena sesungguhnya tidak akan pernah rugi orang yang membaca Al-Quran, tetapi melainkan di dalam hidupnya akan senantiasa dipenuhi oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bertanya, Pak Nafis, saya ini wanita putri, sekarang sedang haid, gimana? Ya, Anda nggak boleh membaca mushaf Al-Quran, tetapi Anda diperbolehkan untuk berzikir dan berdoa. Zikir yang ada di Al-Quran juga boleh, berdoa menggunakan doa yang ada di Al-Quran juga boleh, tapi diniati dengan berzikir, diniati dengan berdoa. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjadi ahli Al-Quran dan senantiasa dicintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Mudah-mudahan video yang singkat dan sederhana ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan yakinilah setiap hidayah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya mohon maaf atas semua kesalahan saya dalam mengantarkan video ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada video berikutnya.